Assalamualaikum, saya Rizky Lestari, guru SMAN 27 Kabupaten Tangerang, akan menyampaikan aksi nyata topik kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum itu sendiri merupakan pengalaman belajar siswa yang bersifat kompleks, multidimensi serta sesuai dengan perkembangan zaman dan digunakan sebagai pedoman mencapai tujuan pendidikan, sehingga kurikulum bersifat operasional yang perlu ada agar tujuan dalam pendidikan dapat tercapai. Ralph W. Taylor, seorang ahli kependidikan dari Amerika, dalam bukunya The Principles of Curriculum and Instruction, setidaknya ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran, panduan pembelajaran, dan panduan asesmen. Komponen ini dapat digunakan sebagai panduan penyusunan kurikulum dan melaksanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa, mulai dari kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh siswa, hingga proyeksi masa depan dan bagaimana mewujudkannya. Lalu mengapa kurikulum harus berubah? Hal ini sangat jelas karena siswa sebagai acuan atau core kurikulum berada di zaman yang menyediakan banyak pilihan cara belajar. Mereka dapat mengakses pengetahuan dengan cara masing-masing untuk memuaskan rasa ingin tahunya, sehingga sebagai guru kita harus mampu menyediakan konten atau kompetensi apa yang dibutuhkan siswa ke depannya. Maka kurikulum harus diubah. Bapak dan Ibu, kurikulum juga perlu diadaptasi karena siswa kita hidup di zaman yang berbeda-beda dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan belajarnya juga akan berbeda. Selain itu, kondisi dari satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya juga pasti berbeda. Hal ini menyebabkan kurikulum perlu diadaptasi. Setiap satuan pendidikan memiliki kurikulum masing-masing yang sering kita sebut sebagai dokumen KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Lalu bagaimana cara mengadaptasi kurikulum? Pertama, dengan melakukan analisis kebutuhan siswa dengan latar belakang dan kemampuan sebagai tolak ukur untuk memastikan setiap siswa berkembang sesuai dengan zamannya. Kedua, menganalisis kondisi sekolah, bukan hanya faktor geografis tetapi juga kondisi sosial dan budaya setempat. Ketiga, dengan cara mengintegrasikan visi sekolah ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip-prinsip, yaitu berorientasi pada siswa, kontekstual, esensial, dan akuntabel, serta melibatkan berbagai stakeholder termasuk juga orang tua siswa.